Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Lapar ya. Sekali lagi yang semangat jawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wan nabiyika nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bunda-bunda Majelis Taklim Al-Fatimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu serta adik-adik, anak-anakku sekalian yang disayang dan menyayangi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi kekasih-kekasih Allah. Marilah pertama-tama kita senantiasa dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan, yang sesungguhnya tidak pernah berhenti, seperjuta detik pun mengalir kepada kita semuanya, dan kita sungguh juga tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah itu. Bahkan rasa syukur kita dibanding nikmat Allah yang tak terhingga itu, yang tidak mampu untuk dihitung-hitung itu, syukur kita yang hanya kecil, kadang-kadang lupa itu, bahkan kadang ingkar itu, dibanding nikmat Allah, syukur kita ini belum seberapa, kecil sekali, tak sebanding. Bahkan kalau kita sesyukur-syukurnya kita, semaksimal mungkin pun tak sebanding dengan nikmat Allah yang dahsyat itu. Tak terhingga, tak terukur, tak mampu untuk dihitung. Maka Allah tugaskan kita untuk mengimbanginya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa. Syukur ditambah takwa. Takwa kita pun semampu kita, berarti masih dihitung, bisa dihitung, gak seberapa. Maka syukur ditambah takwa kita sesungguhnya bisa gak untuk mengimbangi nikmat Allah itu? Tidak, masih jauh, jauh sekali. Maka satu-satunya jalan kita mohon permakluman Allah dengan memohon ampun kepadanya, istighfar, dengan memohon ampun agar dimaklumi bahwa saya bukan termasuk orang-orang yang mulia, saya belum takwa, saya belum pandai bersyukur ya Allah, dan mohon ampun atas segala khilaf salah dosa kita. Maka lihatlah, manusia yang paling bersyukur itu siapa di jagat ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling bertakwa sepanjang masa di jagat ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau manusia yang paling takwa, paling syukur. Bahkan manusia yang sudah dijamin masuk surga. Manusia yang sudah diampuni dosa masa lalu dan dosa yang akan datang. Manusia yang dipelihara dari dosa, dari perbuatan-perbuatan buruk. Itu pun setiap hari mohon ampun kepada Allah
minimal 100 kali. Padahal beliau manusia paling syukur. Padahal beliau manusia paling bertakwa. Diampuni dosa-dosanya di masa lalu dan masa yang akan datang. Dipelihara dari dosa dan sudah dijamin masuk surga. Itu pun setiap hari beliau tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 kali minimal itu beliau lakukan. Maka kita yang tidak dipelihara dari dosa, yang kurang syukurnya, yang kurang takwanya, maka harusnya lebih banyak lagi untuk mohon ampun kepada Allah setiap harinya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, meskipun syukur kita dibanding dengan nikmat Allah belum seberapa, pandai pula bersabar, dan kemudian kita pandai pula mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah yang di bulan puasa ini sering kita lakukan, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memohon ampun dan memohon kepada Allah dijauhkan dari api neraka dan memohon maaf kepada Allah. Maka semoga kita dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang pandai bersyukur dan terus ditambah nikmatnya oleh Allah, terus ditambah dan ditambah. Bahkan nikmat ketika mati dan nikmat ketika sesudah mati, yaitu mati dalam husnul khotimah dan mendapat nikmat di alam kubur, alam barzah, yaitu nikmat kubur. Kemudian kita juga mendapatkan nikmat ketika dibangkitkan dari kubur, yaitu ketika kita berada di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berikutnya adalah masuk surga dan nikmat puncaknya adalah kita berjumpa dengan penciptanya nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beruntung itu. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita, beliau rahmatan lil alamin, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula atas keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Dan semoga kita adalah hamba Allah yang kelak pada hari akhir berhak mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda, adik-adik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya agak kaget tadi masuk karena saya tidak mendapat info bahwa jamaahnya adalah ada juga adik-adik ini. Saya hanya mendapat info pengajian buka bersama Al-Fatimah gitu saja. Jadi materi saya langsung menukik berubah ini. Karena ada adik-adik ya, tadinya mau saya kasih yang berat sekali sekitar 100 kintal. Ini akan saya kasih yang ringan 2 ons. 2 ons saja. Adik-adik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk anak soleh. Niat. Kenceng yang kenceng. Muhammad Rasulullah. Yes. Enggak boleh loh ditangkap nanti. Bilang kafir-kafir enggak boleh loh. Enggak apa-apa. Ya. Memang kafir itu kan bahasa yang paling halus sesungguhnya, paling santun, karena kafir itu artinya tertutup, koper, bawa koper, nah, koper itu tertutup. Kalau non muslim lah malah artinya tidak selamat, wahai orang yang tidak selamat atau orang yang celaka, kan kasar. Kalau kafir itu wahai orang yang tertutup, nah, lebih halus itu malah.
Tapi itu sebenarnya tepuk anak soleh itu diciptakan oleh sahabat saya namanya Ustadz Adi Kitana. Ya, Ustadz Adi Kitana itu nggak ada loh. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no itu nggak ada, itu tambahan. Tapi di seluruh Indonesia itu ada semua, bahkan ada tambahannya lagi. Apa meneh kayak surga, surga, yes, neraka, neraka, no, tambah lagi nggak tahu apa lagi. Apa-apa. Ya, baik. Tapi saya tadi melihat Bunda, ketika tepuk anak soleh kok yang tepuk anak-anak saja. Ibu bunda-bunda kalau nggak ikut tadi kenapa? Oh ada yang ikut ya. Tapi ya, oh sudah tua. Ini anak soleh. Apa ada orang mantan anak? Ya, jadi tidak ada bekas anak loh ibu. Ya, tidak ada bekas anak. Biarpun Mbah Buyut, ia juga seorang anak. Biarpun ia seorang dokter, juga seorang anak. Presiden juga anak. Yang bukan anak itu hanya Nabi Adam alaihissalam sama Ibu Hawa. Manusia lainnya semuanya anak. Jadi tidak ada bekas anak. Jadi kalau tepuk anak soleh itu mestinya semuanya anak. Jadi kalau ada siapa anak soleh, jangan hanya menunjuk dia, tapi saya juga harus menjadi anak soleh. Karena kalau anak soleh ketika menjadi ibu, ia menjadi ibu soleh. Kalau dia anak soleh, dia menjadi ayah soleh. Menjadi pengusaha soleh. Menjadi gubernur soleh. Menjadi presiden soleh. Ya. Menjadi tukang soto, dikira promosi. Ya Masya Allah. Jadi kalau nanti ada tepuk anak soleh, semuanya anak soleh termasuk panjenengan, saya juga ikut tepuk tangan. Tepuk anak soleh. Ya, ternyata ketika ikut pada kebolak-balik. Ayo jadi anak soleh kita. Baik. Masya Allah. Baiklah. Bunda-bunda, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini materinya saya langsung spontan ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwaban nar wa suffidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, maka setan-setan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan nggak ada sekarang. Jadi kalau ada orang yang marah, orang yang berbuat buruk, orang yang memaki, itulah setannya. Karena setan terdiri juga minal jinnati wan nas. Nah, karena sesungguhnya manusia itu diciptakan paling sempurna, lebih sempurna daripada malaikat, apalagi daripada binatang. Maka saya ingin membandingkan, kalau malaikat itu diberi oleh Allah hanya akal saja. Akal itu adik-adik itu untuk memikirkan, ya, alat fikir, tapi untuk memikirkan baik buruk. Kalau otak meskipun binatang pun punya otak. Sering dahar otak? Suka makan otak ya? Nah, otak dan akal beda. Dua-duanya sama alat pikir. Kalau otak bisa dipegang, tapi akal tidak bisa dipegang. Tapi itu alat pikir. Ya, jadi malaikat itu diberi akal, tapi tidak diberi nafsu. Nah, binatang itu tidak diberi akal, tapi ia diberi nafsu.
Nafsu itu sifatnya inna nafsa la amaratim bisu illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu itu karakternya selalu mengajak kepada keburukan, kepada kejahatan. Akal selalu mengajak kepada kebaikan. Akal itu sifatnya ukhrawi, langit. Melangit. Tapi kalau nafsu sifatnya membumi, dunia, duniawi. Nah, maka binatang itu selalu berbuat semaunya sendiri tanpa aturan. Gak ada ketaatan di sana. Nah, kalau malaikat selalu taat terus. Manusia. Nah, manusia ini makhluk yang sempurna. Kesempurnaannya adalah manusia diberi keduanya. Diberi akal dan diberi nafsu. Maka manusia di dalam dirinya ada ajakan berbuat baik, ada ajakan berbuat buruk. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada jiwa jalan kepada keburukan, dan jalan kepada kebaikan atau ketakwaan. Maka di dalam diri manusia itu terjadi tarik menarik, baik buruk. Kalau malaikat baik terus, ya, terjadi baik buruk. Tadi waktu mau sahur, waduh, apalagi kalau bukan bulan puasa, ada adzan subuh. Hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Itu kita sudah bertengkar nih, sudah bergulat, tangi mengko, tangi saiki mengko, nguyuh wudu, nguyuh tok napa wudu tok, itu sudah bergulat. Begitu juga kalau nanti sedekah 2.000, 5.000, 10.000, 2.000. Nah, itu juga terjadi pergulatan. Sedekah ora. Nah, manusia kesempurnaannya adalah diberi hak untuk memilih yang baik dan yang buruk. Maka kalau manusia akalnya menang melawan nafsunya, ia menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Kalau nafsunya yang menang melawan akalnya, ia lebih nista daripada binatang. Lebih nista daripada binatang. Di surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, nyindir kepada kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yasma'una biha walahum azanun walahum a'yunun la yubsiruna biha, maaf kebalik, walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh benar-benar neraka jahanam itu kebanyakan isinya adalah manusia dan jin. Mereka siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak.
seperti kambing, seperti sapi, seperti kerbau. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi dari itu. Jadi orang-orang yang disindir Allah. Jadi ada manusia yang lebih nista daripada binatang ternak, lebih jelek daripada kambing. Nah, mereka itulah yang disindir oleh Allah, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, yang menganggap, yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Nah, pada bulan puasa ini, bunda-bunda, adik-adik sekalian, tadi setan-setan dibelenggu ya. Setan-setan dibelenggu yang mengajak kepada keburukan dari luar kita. Karena keburukan yang dalam diri kita itu ada dua penyebabnya, yang ngajak, yang mendorong, yang narik. Yaitu satu yang dari luar ada setan, yang kedua yang dari dalam adalah nafsu. Nah, di bulan Ramadan setan itu disingkirkan. Setan itu enggak ada. Yang ada hanya nafsu yang mengajak keburukan. Nah, di bulan Ramadan ini sesungguhnya bulan latihan, diklat, pendidikan dan latihan penggemblengan. Melatih apa? Melatih menundukkan hawa nafsu. Jadi ini baru latihan. Ibu bapak, adik-adik, baru latihan. Nanti prakteknya di luar bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar dan seterusnya, itu baru prakteknya. Ibaratnya ini latihan perang. Perang yang sesungguhnya adalah yang bukan di bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya sampai Ramadan lagi. Itu baru betul-betul praktek atau perang yang sesungguhnya. Sekarang ini baru latihan. Latihan pun kita diberi bonus-bonus, diberi permaafan, ampunan yang luar biasa kalau salah. Kalau benar diberi bonus pahala yang berlipat-lipat. Diberi rahmat, barokah yang berlipat-lipat di bulan ini. Kalau amalan sunnah saja pahalanya seperti wajib. Amalan wajib pahalanya luar biasa sampai 70 kali, 700 kali, terserah Allah melipat gandakannya. Ini ibaratnya diklat tapi diberi gaji, diberi bonus tambahan-tambahan. Apa namanya? Kalau ini insentif yang luar biasa. Maka manfaatkan pelatihan ini. Nah, di bulan ini kita hanya berperang melawan hawa nafsu. Setan nggak ada, maka kita ini sesungguhnya sedang perang tanding melawan diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita sendiri. One by one, satu lawan satu. Nanti di bulan bukan Ramadan atau kemarin sebelum Ramadan, 1 lawan 1.000.000 bisa, 1 lawan 1.000 bisa, 1 lawan 1.000.000.000 bisa, tergantung. Kalau setan orangnya sangat kuat akan dilawan oleh setan-setan yang jutaan, miliaran bahkan. Nah, di bulan ini Allah beri rahmat yang luar biasa, termasuk rahmat yang luar biasa adalah dihilangkannya setan, dibelenggu. Kita hari ini hanya melawan hawa nafsu kita. Maka kalau kita marah, jangan salahkan kambing hitamkan setan. Aku ini digoda setan, nesu aku, nyeneni bojoku, memarahi anakku, sampai aku nyelentik anakku, sampai nangis dia. Malah menampar anakku. Digoda setan. Enggak ada setan sekarang. Dia sendiri. Maka introspeksi bahwa akulah setan itu. Maka jangan sampai saya menjadi setan. Hari ini saya harus menjadi manusia yang lebih baik. Maka Masya Allah, di bulan Ramadan pula Allah bukakan pintu-pintu surga. Maka aura kebaikan dari surga pun mengalir. Ringan melakukan kebaikan. Ditutup pintu neraka. Aura keburukan tertutup. Sehingga untuk berbuat buruk pun kita tertahan. Maka di bulan Ramadan yang banyak adanya kebaikan-kebaikan.
Majlis taklim banyak sekali. Sedekah luar biasa pada bulan Ramadan. Permaafan luar biasa pada bulan Ramadan. Kesabaran luar biasa pada bulan Ramadan. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah, adik-adik, ini yang untuk adik-adik. Adik-adik, hati-hati, umur-umur Anda semuanya ini terancam oleh godaan yang luar biasa di zaman modern ini, zaman now ini, ya. Ada yang namanya medsos, HP, itu juga si mata satu dajjal, hati-hati. Tapi bisa saja dia jadi kita, bukan dia yang memperbudak kita, tapi kita yang memperbudak HP. Ya. Contoh orang yang berbudak HP sering terlihat di jalanan. Ketika dia naik motor, ya dia memegang HP sambil WA-an. Ya, beda dengan yang Gojek itu kan pekerjaannya ya. Yang Gojek kan melihat peta petunjuk arah. Tapi ada orang yang sambil naik motor, SMS-an atau WA-an sampai nggak ngerti itu sudah sampai mana dan kecelakaan. Itu termasuk yang diperbudak oleh HP, medsos. Nah, godaan yang lain yang sekarang bisa saja merembak kemana-mana, termasuk ke pondok pesantren, sekolah-sekolah, adalah narkoba. Narkoba. Ya, narkoba itu dalam bahasa lamanya itu adalah khomer. Sekarang memang khomer itu berubah wujud. Ada yang berupa daun-daunan yaitu ganja. Ada yang berupa minuman keras yaitu berbagai macam nama-nama minuman keras. Kemudian ada yang berupa serbuk ya dan sebagainya, suntikan, cairan dan sebagainya, narkotika. Hati-hati adik-adik ya, jangan tergoda oleh setan yang bentuknya barang-barang terlaknat itu. Nah, untuk itu saya mau bercerita asal mula khomer itu, narkoba dan sebagainya itu. Dulu pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh itu punya kebun, namanya kebun anggur. Anggur itu bahan utama dulu di awal-awal zaman, bahan utama minuman keras, ya, anggur ya, yang memabukkan. Maka Nabi Nuh alaihi salam punya kebun anggur yang luas sekali, yang luar biasa hasilnya, luar biasa suburnya, luar biasa indahnya anggur itu, rasanya luar biasa nikmatnya. Anggur itu enak loh, kalau belum difermentasi jadi minuman keras, enak. Nah, kemudian suatu saat kebun anggur Nabi Nuh alaihissalam niku mendapat cobaan, musibah oleh Allah, dicoba Nabi Nuh, yaitu anggurnya kemudian mulai rusak, terkena hama, hancur kebunnya. Lama-lama pohon-pohon anggur itu menjadi kering kerontang, habislah, nggak berproduksi lagi. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, mohon untuk diberi kebaikan agar kebun anggurnya kembali normal. Tapi lama memohon kepada Allah tidak dikabulkan. Akhirnya iblis, atas kehendak Allah, iblis datang kepada Nabi Nuh alaihissalam menawarkan jasanya. Nuh, mau nggak aku kasih resep agar anggurmu kembali subur, bahkan menjadi lebih baik daripada kemarin? Mau nggak? Sorry iblis, nggak mau saya mendapat ilmu dari kamu, makhluk terlaknat. Tapi ketika kemudian sekian lama Nabi Nuh memohon pada Allah tidak juga mendapatkan kebaikan, dikabulkan doa-doanya. Akhirnya ketika iblis bolak-balik menawarkan jasanya, akhirnya Nabi Nuh menerima. Baiklah, apa resepmu, saranmu wahai Nuh, wahai iblis. Kemudian iblis memaparkan ilmunya. Nuh,
kalau kamu ingin anggurmu kembali baik, kembali subur, sembelihlah 7 macam binatang. 7 macam binatang sembelih, darahnya siramkan kepada pohon anggurmu. Pasti akan subur kembali, bahkan lebih subur daripada semula. Apa iya? Terus hewannya apa saja yang harus aku sembelih, wahai iblis? Maka dipaparkan rahasianya. Hewannya, ingat-ingat hewannya. Hewan yang harus kamu sembelih, yang satu pertama adalah beruang. Hewan yang kedua adalah singa. Hewan yang ketiga adalah harimau. 3 ya. Yang keempat adalah kucing. Yang kelima adalah kancil. Yang keenam adalah anjing. Yang ketujuh adalah ayam jago. Sembelihlah hewan itu, dicampur, kemudian siramkan kepada anggurmu. Susah ya? Beruang ya? Oh, bagi Nuh mudah. Rebutan. Semua hewan, bahkan hewan yang sekarang zaman ini, kalau disebut salamun ala nuhin fil alamin, kalau ketemu ular ya takut gitu. Salamun ala nuhin fil alamin. Nuh ya. Salamun ala nuhin fil alamin. Maka hewan-hewan itu insya Allah ya, ini atas kehendak Allah akan tidak mencelakakan kita. Kenapa? Karena hewan itu dengan nenek moyangnya ada perjanjian dengan Nabi Nuh, perjanjian. Iya, karena apa? Belum makan, lemes. Makanya ini saya nggak masalah. Ini hanya untuk menyangga biar tidak jatuh. Nanti kalau sudah makan ini saya lepas, saya taruh ya. Dan kurang tidur, ngerti sendirilah kalau bulan puasa mesti begadang, ngantuk dan lapar. Coba kalau udah ngantuk dan lapar mesti tell me. Ya, jadi ada perjanjian antara Nabi Nuh dengan hewan-hewan. Semua hewan pernah diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dimasukkan ke dalam kapalnya ketika terjadi banjir besar di seluruh muka bumi ini, ya kan? Induk mereka semuanya. Maka si induknya para hewan itu selalu berpesan pada hewan berikut keturunannya, ingat Nabi Nuh yang menyelamatkan kita. Maka kita kalau berdoa, salamun ala nuhin fil alamin. Kalau ada ketemu ular. Tapi kalau ularnya bentuknya manusia nggak mempan ya. Salamun ala nuhin fil alamin. Nuh. Baiklah. Ya, kembali ke laptop. Kemudian adik-adik, hewan itu dikumpulkan. Siapa sih yang singa sini, singa mau tak sembelih? Saya rebutan malam. Beruang. Wah, berapa ribu itu, kebunnya luas sekali, butuh berapa darah, berapa liter, ribuan liter darah. Maka pada antri, saya disembelih mau semua sembelih, kemudian disiramkan kepada tanaman anggur Nabi Nuh, dan ternyata persis kayak iklan. Nggak usah lama-lama nunggu, persis kayak iklan di TV. Langsung tumbuh yang tadi yang kering ya, langsung tumbuh lagi susu kayak iklan itu, tumbuh. Bahkan kemudian langsung juga setelah sempurna berbuah, pelentung. Bukan hanya satu warna buahnya, tapi buah anggurnya terdiri dari 70 macam warna dan 70 macam rasa. Rasa yang nikmat semua. Jadi anggurnya Nabi Nuh itu berbuahnya menjadi 71 pohon, 70 macam warna dan 70 macam rasa. Enaknya bukan main. Nah, yang ingin saya sampaikan bukan masalah rasa dan warnanya, malah tambah ngeleh kok.
yang ingin saya sampaikan, binatang yang 7 itu karakternya masuk ke dalam khamr, minuman keras. 7 karakter binatang itu. Yang pertama karakternya, sifatnya beruang, ya. Beruang itu hewan yang kuat. Maka orang yang minum minuman keras bukan kuat, ning rumangsane kuat. Rumangsane kuat, padahal dia kalau ditonjok sempoyongan. Kalau jalan sempoyongan rumangsanya kuat. Hewan yang namanya binatang beruang. Kemudian yang kedua apa tadi? Ingat? Singa. Karakternya singa itu pemberani. Tapi benar pemberani apa enggak? Enggak. Merumangsane pemberani. Makanya ada orang-orang yang tadinya ketika diajak gelut orang-orang itu kelitih, barangkali nih kelitih nih. Supaya berani dia mabuk minum dulu. Nek arep gelut ngombe sik, minum dulu supaya rumangsane njuk wani, pemberani. Padahal tidak, dia pengecut. Ya. Dengan minum minuman keras, dia ini namanya obat kendel. Nah, ya, minuman keras itu obat kendel katanya. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Harimau. Harimau itu sifatnya apa? Sifatnya pemberang. Nah, ini beneran. Gampang nesu. Oh, harimau itu pemberang, galak. Dicedhaki panganane cedhaki nesu. Makanya orang yang mabuk itu, dicedhaki nesu, gampang nesu pokoknya. Orang yang pemabuk ya Bu ya, meskipun nggak mabuk, dia juga jadi gampang nesu. Misalnya mabuknya kemarin, minumnya 2 hari yang lalu. Hari ini pun dia menjadi orang pemarah. Dia tetap pemarah. Koyo apa? Harimau tadi. Pemarah. Kemudian hewan yang keempat apa tadi? Kucing. Kucing itu hewan yang berisik, cerewet. Orang yang mabuk itu cerewet. Maka kalau kita pengen ada mau interogasi supaya metu kabeh dimabuki. Rahasianya keluar semua itu. Cerewet, ngomong kabeh. Aku ki jane wingi ora iso aku ora mabuk ya ora iso. Suarane kene iki aku mabuk. Mlakune sempoyongan, suarane pelo. Ning cerewet, ngomong terus. Rahasia-rahasia nggak bisa simpan orang yang mabuk itu. Keluar semua. Sudah pernah belum? Sudah pernah belum? Kalau saya pernah mabuk cinta. Mabuk cinta. Ya. Kemudian yang keempat tadi ya, kucing ya. Sekarang yang kelima, apa tadi? Kancil. Apa itu kancil? Kancil itu punya sifat pendendam. Ya. Kancil itu punya sifat pendendam. Jadi orang yang mabuk itu pendendam. Kemarin gelut kalah, sesuai balik meneh marani omai. Ini biasanya sok kleru. Di tempat saya itu yang dilempari orang mabuk jam subuh itu rumah tanggane. Kleru satu petak, satu rumah yang dilempari salah alamat. Itu pendendam. Kalah besoknya bawa teman-temannya, geruduk. Terus akhirnya tawuran. Pendendam. Orang yang mabuk, minum minuman keras. Yang kelima, ya. Yang keenam. Apa? Tadi kancil ya. Anjing ya. Apal ini. Betul. Yang keenam itu anjing. Anjing sifatnya apa? Kalau harimau tadi pemarah. Kalau anjing sifatnya agresif.
agresif, Bu. Bukan hanya pemarah, tapi agresif, ngoyak. Gitu, coba. Oh, hati-hati aja liwat ngono kae nggone Pak Nganu ana anjinge engko ana napa? Asu. Oh. Anjing. Nanti doyak. Coba kita lewat, ada kucing kan paling diem aja. Jadi kalau ada anjing, ya kan? Agresif anjing itu. Coba. Anu sithik doyak, orang ngopo-ngopo gitu. Ming lewat nganggo motor doyak, agresif. Doyak. Nek manusia yang seperti itu, coba ada manusia yang seperti mabuk kan, lewat. Hanya mandang, nggak sengaja mandang dia gitu, marah. Apa yang lihat-lihat? Wow, gitu kan? Jadi agresif. Nyenggol senggolan sedikit nggak sengaja, dul, nantang ya. Wow. Agresif anjing itu. Terus sifat yang terakhir, yang ketujuh. Tadi apa? Wah, ayam jago itu ciri khasnya apa? Kukuruyuk kan? Ayam jago itu sifatnya tepuk dada. Sapa wani karo aku anake Pak Lurah iki. Ayo, ora ngerti aku sapa? Rene. Orang yang mabuk itu suka nantang-nantang, tepuk dada. Ya. 7 sifat itu jelek apa baik? Jelek sekali. Nah 7 sifat itu mengalir di dalam minuman keras. Ya. Maka hindari. Bahkan ditambah lagi kalau ada modifikasi yang sekarang bukan hanya anggur, tapi sekarang sudah berubah, homer itu berubah wujud. Bukan hanya minuman yang bisa diminum, tapi cairan yang bisa disuntikkan ke dalam darah. Ada yang disedot pakai apa itu kayak serbuk ya. Terus ada yang dihisap yaitu ganja dan sebagainya. Ya. Nah, itu sudah berubah wujud macam-macam, itu tetap namanya homer. Maka adik-adik jangan sampai terjerumus dengan godaan dari homer dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, sekarang saya kembali ke bunda-bunda. Kan sudah berbagi tadi ya dengan kancil dan sebagainya. Sekarang ke bunda-bunda. Jangan disangka homer itu wujudnya yang saya sebutkan tadi ya ibu-ibu ya. Segala sesuatu yang memabukkan itu homer. Kalau HP kemudian memabukkan aja melenakan, Bu. Membuat kita terlena. Kalau HP-nya membuat terlena karena bukan untuk kebaikan, itu juga sudah jadi homer. Ya. Hobi yang kemudian menjadikan kita terlena, hobinya apa? Misalnya hobinya mancing misalnya. Kemudian terlena, itu pun kemudian menjadi homer. Sampai lupa ibadah. Lupa bekerja untuk anak istrinya. Hobinya lagi misalnya, punya hobi-hobi yang bisa membuat terlena dari beribadah, bersujud kepada Allah, dari kewajibannya mencari nafkah dan kewajiban-kewajiban lain, itulah homer. Kalau homer yang fisik sudah jelas. Seperti yang saya sampaikan. Maka jangan sampai kita terkecoh oleh godaan setan lewat homer ini. Pintu-pintu setan. Ya, itu ada sekarang untuk ibu-ibu. Saya masih ada waktu enggak? Masih lama. 10 menit. Baik. Maka ada 9 F pintu godaan setan ini, Bu. 9 F. Ingat ya. 9 F. Adik-adik boleh dicatat ya. 9 F pintu masuk godaan setan ini. Ya. Tadi 7 binatang, ingat-ingat. Sekarang 9 F. F yang pertama adalah food.
makanan. Nah, di bulan Ramadan ini kita menutup itu semua, ya. Food, makanan dan minuman. Karena kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabihi. Setiap daging atau darah yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram, maka nerakalah yang berhak atasnya. F yang pertama adalah minuman food. Hati-hati nggih. Adik-adik dengan makanan minuman, tapi hati-hati juga makanan dan minuman itu bisa haram zatnya, bisa haram cara memperolehnya. Meskipun nasi atau susu atau buah-buahan yang baik tidak haram zatnya, kalau dibeli diperolehnya dengan cara yang haram ya, halam tadi. Maka dia menjadi halam. Kurang ngombe, kurang ini. Sing cetho ngantuk nih. Kalau ngelihnya nggak begitu, ngantuknya itu. Sebetulnya saya lihat bunda-bunda melek lagi, tapi blabur. Double bu. Ya wis jadi ya. Jadi kalau kita ada orang yang makan kates tapi nyolong nih ngone tanggane, yaitu haram katesnya. Bukan hanya daging babi dan sebagainya, tapi kates pun, jeruk pun ya, timun atau lombok rawit ya, ke tetangganya orang ngomong badhe nyambel orang tanggane lagi lungo, tak minta Bu Parinem. Assalamualaikum, Bu Parinem, saya mau minta lomboknya ya. Jawab dewe, iya, gitu. Julek dimakan. Itu namanya halam, haram. Yang haram cara memperolehnya, ya. Food. Yang kemudian yang kedua, F yang kedua adalah fashion. Fashion. Apa itu fashion? Pakaian. Hati-hati dengan pakaian. Pakaian itu harus menutup, bukan membalut. Nyun sewu. Baik ya, F yang ya anak-anak, adik-adik, aurat laki-laki itu yang harus tertutup di bawah lutut ini sampai sini. Nah, segini. Terus di atas pusar. Jadi pusar itu aurat, dengkul itu aurat. Enggak boleh kelihatan ya. Yang enggak boleh kelihatan dengkul maupun udel. Sah apa tidak sholat hanya pakai sarung nutup udel sama lutut? Sah. Ini kebangetan edian. Ya sahnya sah, tapi ora sopan karo Gusti Allah kok. Gitu. Kecuali memang enggak ada, ya, enggak ada. Ngadep Pak Lurah pakaiannya rapi yo. Apik ini ngadep Gusti Allah. Wah, iki sah kok, sing penting ketutup udele. Nah, itu tidak betul, ya. Ya. F yang ketiga. Ini saya kebut aja karena waktunya sudah tinggal 3 menit ya. 5 menit Pak, 3 menit? Oh 4.
tengah. Baik, F yang ke 8 aja langsung. Ya, F yang ke berapa tadi? 3. F yang ketiga adalah bahasa Inggris saya lupa ya. Hobi, fun. F, fun. Ya satu lalit bang, ngelih tenan lapar. Fun. Ya. Ini saya diketawain terus dari tadi, ngeblank. Iya Bu ngantuk bener. Aduh belabur. Jangan ketawa apa menjep saya nggak ngerti. Baik. Masya Allah. Fun itu hobi. Ya tadi saya sampaikan itu. Hobi, hati-hati. Hobi bisa menjadi jalan masuknya setan. Sampai-sampai orang yang hobinya kebangetan main game. Ya game. Bahkan ada yang sampai mati. Ya, nggak mau diputus itu. Nggak mau diputus. Itu jalan setan. Hobi hati-hati. Ya, hobi yang positif. Dan jangan sampai karena hobi itu kita melupakan kewajiban ibadah maupun kewajiban yang lain. F yang keempat. Bu, F yang keempat. Tak mikir sih. Friends. Apa friends? Teman. Hati-hati. Nek dalam ada lagu Tombo Hati, kumpulono wong kang soleh. Bertemanlah dengan anak-anak soleh. Jadilah teman yang baik. Dan carilah teman yang baik. Jadi mencari teman baik, kitanya sendiri juga menjadi teman yang baik. Karena ibu-ibu cek anak-anak kita berteman dengan siapa. Dek ketoke kancamu sing kae rada ndrawasi lho. Wah anu ketoke apik ora kae ketoke rada nganu. Ibu kan pengalaman. Ibu biasanya lebih ke pengalaman dari anaknya. Dilihat anaknya bergaul dengan siapa. Ya. Saya percepat. F yang kelima, tak pikir sih. Figur. Ya. Tadi friends, sekarang figur. Teladan. Uswatul hasanah. Ya, contohnya, idolanya, figurnya siapa? Sinten? Figurnya wanita kita Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra contohnya. Karena ada yang figurnya dalam kehidupan adalah justru ngefans figur di potretnya, posternya ditaruh di dalam kamar tanpa busana lagi. Maksud minim busananya. Nah itu figur seperti itu yang menyesatkan. Figur kita harus orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Syukur langsung saja figur kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fans ya, hati-hati ngefansnya pada siapa. Yang F yang keberapa ini adik-adik? Halo? F yang ke-6. F yang ke-6 adalah finance, keuangan, boleh juga fasilitas keuangan, ya sangu, adik-adik biasanya sangu. Karena ada orang yang kaya itu nggak sempat memberi kasih sayang kepada anaknya, diwujudkannya dalam bentuk uang, fasilitas, ya kos di Jogja, bapaknya di luar negeri, nggak pernah dikontrol, sing penting kasih uang, sangu yang banyak, kasih rumah, kasih lagi kendaraan, mobil-mobil mewah, tapi tidak dikontrol. Itu bisa menjadi jalan setan yang menyeretnya ke dalam neraka. Facility atau finance, ya, atau bahasa Arabnya fulus, ya, fulus. F yang ke-6. F yang ke-7. F yang ke-7 bahasa Arab lagi nih, bukan Inggris, yaitu farji. Apa itu? Farji adalah kemaluan. Ya. Kalau dilebarkan free sex. Hati-hati dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Farji dijaga,
ibu, bapak, adik-adik baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, sering terjadi perselingkuhan dan sebagainya karena farji ini. F yang ke tadi 7 ya. Sekarang F yang ke 8. F yang ke-8 adalah saya angel ini. Bahasa Inggris enggak ketemu, bahasa Indonesia ora ono. Maka saya plesetkan aja. Popularitas. Angel. Oh, famous. Nah, ketenaran. Enggak, emang baru dapat ini nih. Popularitas, ya. Orang pengen ngetop, pengen populer, pengen terkenal, ini juga sering menghalalkan segala macam cara. Popularitas. Hati-hati, banyak yang menyogok membeli, pengen jadi artis dan sebagainya sampai menjual diri dan sebagainya. Hati-hati nggih, popularitas. Kalau sekarang dengan adanya medsos, orang yang pengen popularitas namanya cari panggung gitu. Cari panggung. Ngantuk. Sama, saya juga ngantuk. Kemudian F yang ke-9. Yang ke-9 lupa bener ini. Jan. Ini di puncak-puncaknya ngelih dan haus ini. F yang ke-9 itu adalah tahta kedudukan. Ini di FK nopo? Mas, ya? Pangkat. Kekuasaan, pangkat. Nah, enggak ketemu. Ya di F kan saja salahnya 9F. Kan harusnya 7F plus P gitu ya. Ya jadi yang terakhir adalah tahta atau pangkat atau jabatan atau kekuasaan. Banyak sekali nanti 2024. Bayangkan ya kemarin waktu terjadi di tahun kemarin 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, pangkat ini banyak menghalalkan cara, ya, bahkan terjadi bukan hanya fitnah, ghibah dan juga suap menyuap, bahkan bisa jadi bunuh membunuh loh. Karena F yang ke-9 ini yaitu pangkat. Ya, kita ulang yang pertama, F yang pertama food, yang kedua fashion, yang ketiga fun, yang keempat friends, yang kelima figur, yang keenam finance, farji, yang ketujuh, yang ke-8 popularitas, yang ke-9 pangkat. Genap ya. Genap 9F ini tadi. Mudah-mudahan ya sampai rumah nanti teringat ya dengan fulus, pangkat dan popularitas tadi ya. Jangan popularitas nanti jadinya F ya, jadinya F. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, bunda-bunda dan adik-adik sekalian. Selamat berbuka puasa. Ingat, buka puasa itu doanya dan tata caranya. Saya tambahin dikit ya Bu ya. Sebelum doa puasa, buka puasa kita banyak berzikir, terutama zikir yang asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya 3 kali atau 4 kali syukur, 10 kali syukur 10 menit. Kalau waktunya longgar. Kemudian barulah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Syukur baca doa
Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Syukur lagi baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sunnahnya berbuka itu dengan kurma. Jadi kalau panjenengan begitu buka minum teh berarti berbuka dengan teh. Ya. Ya, kemudian sesudah membuka dengan kurma, makan kurma, barulah minum teh, barulah kita doa. Zahabad doma wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah. Jangan sebelum minum makan sudah baca doa zahabat doma, wong belum basah, belum hilang rasa haus kok. Nah, sesudah itu ibu yang sering jangan dilewatkan, yaitu saat berbuka puasa jangan banyak ngobrol, pergunakanlah untuk berdoa, karena saat itu adalah saat paling mustajab untuk berdoa. Diam sesudah makan kurma dan minum sesaat atau nyicipin makanan lain, kemudian berdoa. Doa apa saja. Kalau lagi banyak hutang, ya Allah lunaskanlah hutang saya ya Allah. Kalau belum dapat jodoh, ya Allah berilah saya jodoh sebanyak-banyaknya. Oh, rizki sebanyak-banyaknya ya Allah. Kemudian kalau ada sedang sakit, sembuhkanlah saya di saat berbuka puasa. Jangan buka puasa nyacat, wah ora enak yo, tahune kok sepon. Nggih, doa ya. Aku suwe-suwe hilang konsentrasi. Ditutup dengan doa. Oh, di sini sekarang doa. Ini sekarang kurang berapa menit lagi? Sekarang ininya jalan 44. Ya ini 44, kurang berapa menit? Oh, masih lama ya? Oh iya, kan ada acara ini ya. Oh, nggih, saya pikir ini sudah sore. Ini karena tadi ya kelemut, kepiur. Baik, kita berdoa adik-adik, sikap duduknya yang baik. Kita doa. Berdoa adik-adik. Ayo kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wan nabiyika nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzul jalali wal ikram ya hayyul qayyum ya ghani ya mughni ya fattah ya razaq ya mubdi ya mu'id ya mannan ya karim ya rahman ya rahim ya ghaffar ya ghafur. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ya Allah, jadikanlah di dalam hati kami cahaya ya Allah, jadikan di dalam lisan kami cahaya, jadikan di dalam pandang mata kami cahaya, jadikan di dalam telinga pendengaran kami cahaya, jadikan di dalam lisan kami cahaya, jadikan di dalam langkah-langkah kami cahaya, genggaman tangan kami cahaya, jadikan di dalam setiap apa yang kami lakukan cahaya ya Allah. Lingkupilah kami dengan cahayamu ya Allah, di depan, di belakang, di belah kanan, kiri kami, atas dan bawah kami, penuhilah dengan cahayamu sehingga kami melangkah kemanapun selalu dalam bimbinganmu, nurmu yang terang benderang ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami kekasihmu ya Allah, cintailah kami semua ya Allah, dan tumbuhkanlah di dalam hati kami cinta kepadamu, cinta kepada kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berilah kami kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami, terimalah solat kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah sujud kami, terimalah kebaikan kemagan amalan-amalan soleh kami ya Allah, dan ampunilah segala kesalahan kami ya Allah, dan masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang takwa ya Allah.
Allahumma ya Allah, jadikan pula adik-adik kami ini, adik-adik di depan kami ini ya Allah, menjadi kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kelak jadikan ya pemimpin-pemimpin yang akan menjadikan negara Indonesia ini makmur, negara Indonesia ini adil, negara Indonesia ini sejahtera ya Allah. Jadikan mereka semua ahli surga ya Allah. Kita semua ahli surga, kami semua ahli surga ya Allah. Sehatkanlah kami lahir dan batin. Panjangkan umur kami dalam kebaikan, dan bila tiba saatnya kami Engkau panggil, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah, yang kelak Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.